Berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam, guru fisika di SMA Doa Bangsa. Nah, kali ini kita akan membahas part terakhir di gelombang bunyi, yaitu kita akan membahas sumber bunyi. Sumber bunyi itu bisa terjadi pada apa? Pada dawai dan pipa organa. Nah, yuk kita simak bareng-bareng gimana sih caranya. Nah, kalian suka nyanyi gak? Atau suka main gitar atau main alat musik apapun itu ya. Biasanya kan kalau misalkan alat musik kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya kan. Kalau misalkan gitar C, G, E, F, G kayak gitu kan. Atau misalkan kalau nyanyi biasanya boleh dong nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, dinaikkan, dinaikkan, dinaikkan. Nah, kali ini kita akan belajar seni budaya rasa fisika ya. Nah, jadi ternyata sumber bunyi ini bisa terjadi pada dawai dan pada pipa organa. Pipa organa dibagi dua, bisa terjadi pada pipa organa terbuka dan juga bisa terjadi pada pipa organa tertutup. Nah, di sini kita akan bahas dulu ceritanya tentang dawai. Dawai biasanya terjadi pada gitar, kecapi, pokoknya yang senar-senar aja ya. Biola juga ya, ini juga dawai. Nah, kalau kita ketahui, ini ada 3 gambar. Ceritanya panjang dari sini sampai sini itu sama L ya. Jadi kalau kita ketahui kan senar gitar juga sama panjangnya ya. Ini ada senar pertama, senar kedua, senar ketiga. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, ternyata ketika kita main gitar ataupun kecapi ataupun yang bersenar-senar, ketika kita getarkan, yang terjadi pada frekuensi dasar itu terjadi gelombangnya seperti ini ya. Jadi ini terjadi frekuensi dasar ya. Jadi ini frekuensi dasar. Frekuensi nada dasar boleh ya, nada dasar. Nah, kalau misalkan yang gambar kedua ini merupakan getaran frekuensi nada atas pertama. Frekuensi nada atas pertama. Atas pertama. Yang selanjutnya, gambar selanjutnya ini ternyata frekuensi nada atas kedua. Frekuensi nada atas kedua. Kalau misalkan kita perhatikan dari frekuensi nada dasar, nada atas pertama, kedua, dan selanjutnya, senar-senar atau dawai ini mengalami pola getaran ya. Kalau kita perhatikan, karena sebelumnya kita udah belajar gelombang ya. Ternyata pada saat frekuensi nada dasar, lihat ini ada garis sambung, ada garis putus-putus. Artinya yang putus-putus ini getaran. Dilihatnya misalkan yang garis sambungnya aja dulu ya. Kalau misalkan frekuensi nada dasar, ternyata ini lihat terjadi simpul 1, ini terjadi perut 1, ini terjadi simpul kedua. Ya, kalau kita perhatikan ini kan mirip kayak gelombang apa? Gelombang transversal ya. Ini terjadi berapa gelombang? Ternyata terjadi berapa gelombang? Setengah gelombang ya. Ini setengah gelombang ternyata ya. Yang kedua, ketika frekuensi nada atas pertama, ini berapa gelombang? Berapa gelombang? 1 gelombang ya. Ini karena ada simpul 1, perut 1, simpul 2, ini perut 2, dan simpul 3. Kalau ini simpul 1, perut 1, ini simpul 2, perut 2, simpul 3, perut 3, simpul 4 ya. Nah, ternyata pada saat frekuensi nada dasar ternyata membentuk setengah gelombang. Pada saat frekuensi nada atas pertama, lihat dia terbentuk 1 gelombang atau lambda ya. Kalau ini berapa gelombang? 1 ditambah setengah, jadi 1,5 gelombang atau 3/2 gelombang ya. Tapi panjang senar dari sini ke sini itu sama, panjangnya L, maka kita punya persamaan setengah lambda itu sama dengan L. Berarti apa? Berarti lambda itu boleh sama dengan 2L ya. Kalau ini lambda sama dengan L, kalau ini 3/2 lambda sama dengan L, berarti lambda berapa? 2/3 L ya.
Jadi ternyata kalau kita perhatikan ketika frekuensi nada dasar ini lambdanya 2L, nada atas pertama lambdanya sama dengan L, nada atas kedua itu lambdanya sama dengan 2/3L ya. Kalau misalkan frekuensi nada dasar biasanya ditulisnya frekuensi ke 0 ya. Kalau misalkan nada atas pertama frekuensi kedua dan seterusnya ya. Dan ternyata membentuk pola ya. Polanya itu seperti apa? Nah, kalau kita perhatikan V itu kan kalau nggak salah ya, cepat lambat itu kan sama dengan lambda kali frekuensi ya di bab sebelumnya. Maka kita ketahui frekuensi itu cepat lambat dibagi lambda ya. Frekuensi itu cepat lambat dibagi lambda. Ternyata pada saat frekuensi ke 0 itu V sama dengan lambda, lambdanya 2L, V/2L. Frekuensi ke 1 berarti V satunya sama dengan V dibagi lambda, lambdanya L, ya gak? Frekuensi kedua, frekuensi nada atas kedua ya, V2-nya V dibagi lambdanya 2/3L. 2/3L dibalik ya, jadi berapa? 3V/2L, ya kan? Jadi ternyata ini frekuensi nada dasar, ini nada atas pertama, ini nada atas kedua. Kalau kita perhatikan, ternyata pada dawai ini dia membentuk pola. Polanya itu seperti apa? Polanya itu seperti frekuensi ke N itu sama dengan berapa? N+1/2L dikali V. Ya kan, frekuensi ke N itu apa? N+1 kali V/2L. Kita buktikan pada saat 0 tambah 1 1 ya, 1 kali V/2L. Pada saat nada atas pertama 1 tambah 1 2, 2 bagi 2 1 V/L ya. Pada saat nada atas kedua 2 tambah 1 3, 3 V/2L dan seterusnya. Kalau misalkan ditanya frekuensi nada atas ke 50 misalkan, langsung masukin aja 50 tambah 1 dibagi 2L kali V ya. Itu frekuensi ke N pada dawai ya. Nah, kita perhatikan juga ini pada saat pertama atau frekuensi nada dasar simpul yang terjadi ini berapa? 2 ya. Perutnya 1. Kita lihat ke sini, simpulnya nambah 1 ya gak? Perutnya nambah 1. Dari sini ke sini, perutnya juga tadinya 2 jadi nambah 1. Simpulnya 3 jadi 4 ya. Jadi artinya setiap tahap perutnya nambah 1, simpulnya nambah 1 ya kan? Tapi awalnya perutnya 1, simpulnya berapa? Simpulnya 2 ya. Maka kita dapatkan juga persamaan. Perut ke N pada dawai itu N+1 karena awalnya perutnya 1. Simpul ke N pada dawai itu N+2 karena simpulnya awalnya 2 ya. Ini perut ke N dan simpul ke N pada dawai. Kita lihat kalau misalkan frekuensi nada atas ke 2 ya, berarti 2 tambah 1 perutnya harus ada 3. Betul ya, 3 ya. Ini 2 tambah 2 4, simpulnya ada 4 dan seterusnya. Jadi harus diingat pada dawai itu apa? Frekuensi ke N, N+1 kali V dibagi 2L. Perut ke N, N+1, simpul ke N, N+2. Yaitu pada dawai. Nah, kali ini kita lanjutkan. Barusan tentang dawai, sekarang tentang pipa organa. Ya, biasanya pipa organa itu contohnya seruling ya. Terus juga recorder dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang pipa organa terbuka ya atau POB. Ternyata pipa organa terbuka pun kita carinya apa? Frekuensi nada dasar. Frekuensi nada dasar itu apa? F0 ya. Frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas pertama, frekuensi nada atas kedua. Ya. Jadi kali ini kita akan bahas gimana caranya menentukan frekuensi nada dasar, nada atas pertama dan nada atas kedua. Ternyata pada pipa organa terbuka pun dia membentuk beberapa pola. Ini pola nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua. Tapi beda halnya dengan senar. Kalau senar atau dawai kanan kirinya ketutup. Gitar kan ketutup ya senarnya kanan kiri. Tapi ini kalau pipa organa terbuka kanan kirinya terbuka. Nah kita perhatikan ini kan berapa gelombang. Nah ini ada perut 1 ya. Lihatnya yang garis tegasnya ya, simpul 1. Ini perut 2 ya. Ini ada 1/4 gelombang ditambah 1/4 gelombang. Berarti berapa gelombang ya? Berarti setengah lambda. Ya kan? Setengah lambda ya. Ini juga ada perut 1, simpul 1, perut 2, simpul 2, perut 2 ya.
Ini 1/4 gelombang, setengah tambah 1/4 ya. Jadi berapa? Jadi ada 1 gelombang ya. Kalau yang terakhir pada saat frekuensi nada atas kedua, ini apa? Ini perut ke-1, ini simpul ke-1, ini perut kedua ya. Terus simpul kedua, ini perut ke-3, ini simpul ke-3, ini perut ke-4 ya. Nah ini dia, ini panjang gelombangnya berapa? Ini 1/4, setengah, setengah tambah 1/4 ya. Jadi berapa? Tuh gelombang tambah setengah ya 1,5 gelombang ya, atau 3/2 lambda ya, 3/2 lambda. Ternyata pada pipa organa terbuka seperti ini polanya. Yang pertama itu ternyata setengah lambda, kalau misalkan karena panjangnya sama L berarti lambdanya sama dengan 2L. Kalau ini dia membentuk 1 gelombang atau lambda sama dengan L, dia membentuk 3/2 lambda atau lambdanya jadi berapa? 2/3 lambda ya. Nah kalau kita perhatikan pola dawai dan pipa organa terbuka sama, tapi gelombang awalnya berbeda ya, karena terbuka ini tertutup. Yang pertama 2L, L, dan yang terakhir itu 2/3 L. Maka frekuensi ke N-nya itu nanti kalian boleh coba frekuensi nada dasarnya, nada atas pertama dan kedua, maka frekuensi ke N-nya itu pasti sama kayak dawai karena polanya sama, N+1 dibagi 2L dikali cepat rambat gelombang udaranya ya. Ini frekuensi ke N-nya ya. Tapi kalau misalkan simpul sama perutnya, karena bentuknya yang ini dawai, ini pipa, jelas berbeda. Kalau kita perhatikan ini dia, awalnya perutnya 2, simpulnya 1 ya. Ini simpulnya 1 nambah jadi 2, perutnya jadi nambah jadi berapa? Ini sorry, jadi 3 ya, perut ke-3. Ini nambah lagi dari 3, perutnya jadi 4, simpulnya dari 2 jadi ke-3 ya. Jadi setiap fase itu dia nambah simpulnya 1, perutnya 1, tapi awalnya berbeda ya. Perut ke N-nya awalnya ada 2, berarti N+2, simpul ke N-nya berapa? Awalnya 1, berarti N+1 ya, dibalik ya. Kalau di dawai itu perut ke N-nya itu N+1, simpulnya N+2, tapi kalau di pipa organa terbuka frekuensi ke N-nya sama tapi perut dan simpulnya dibalik. Perut ke N-nya jadi N+2 dan simpul ke N-nya itu N+1. Nah itu dia pada pipa organa terbuka ya. Nah sekarang kita akan bahas tentang pipa organa tertutup. Kalau pipa organa tertutup dia mirip kayak resonansi. Kalau resonansi itu di vertikalkan, tapi kalau misalkan pipa organa tertutup dia horizontal ya, tabung resonansi. Nah ternyata ketika kita ingin menentukan pipa organa tertutup pada frekuensi nada dasarnya berapa, frekuensi nada atas pertama berapa, frekuensi nada atas keduanya berapa, itu seperti apa? Ternyata polanya seperti ini, nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua. Kalau kita perhatikan ya pada saat nada dasar ini simpul 1, perutnya juga 1 ya. Ini simpul 1, perut 1, simpul 2, ini perut 2 ya. Simpul 1, perut 1 juga ya, ini perut 1 sorry, perut 1, ini simpul 2, perut 2, simpul 3, ini perut 3 ya. Nah ternyata katanya tuh ya, ternyata pada saat nada dasar dia kita perhatikan membentuk berapa gelombang? Ternyata 1/4 gelombang ya, 1/4 lambda sama dengan L, berarti lambdanya itu 4L. Kalau kita perhatikan pada saat nada atas pertama, ini berapa gelombang? Setengah ditambah 1/4. Setengah ditambah 1/4 jadi berapa? Jadi 3/4 lambda ya, sama dengan L, berarti lambdanya 4L/3 ya. Kalau yang ini berapa gelombang? Ini 1 gelombang ditambah 1/4. Jadi berapa? 5/4 lambda sama dengan L, atau 4L/5 ya, 4L/5. Nah ternyata gelombang yang terjadi itu seperti ini. Yang pertama itu pada saat nada dasar lambdanya terjadi 4L. Yang kedua nada atas pertama itu 4L/3 dan yang kedua nada atas kedua itu 4L/5. Ternyata polanya berbeda dengan dawai dan pipa organa terbuka. Maka kita lanjutkan nanti. Kalian coba frekuensi pada saat ke 0 berapa, nada atas pertama berapa, nada atas kedua berapa. Maka frekuensi ke N-nya itu akan membentuk pola 2N+1 dibagi 4L, dibagi 4L ya, dibagi dikali V ya.
Jadi frekuensi ke N pada pipa organa tertutup itu berbeda dengan dawai dan pipa organa terbuka. Ya, karena polanya pun dia berbeda dari nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua. Kita buktikan pada saat nada atas kedua berarti 2 kali 2 4. Tambah 1 5 ya. 5pi per 4L. Ini ya dibalik ya 5pi per 4L. Pada saat nada atas pertama 2 kali 1 2 tambah 1 3. 3 per 4L kali V ya. 3 4L. Sama ya. Jadi dibalik 3pi per 4L. Ini frekuensi ke N pada pipa organa tertutup. Nah, perut ke N dan simpul ke N-nya itu gimana? Perut ke N-nya kita lihat. Simpul ke N-nya juga gimana nih, lihat. Ternyata pada pipa organa tertutup, simpul yang terjadi pada saat nada dasar itu simpulnya 1, perutnya juga 1. Betul kan? Pada saat yang kedua, perutnya nambah 1, P1, P2 ya, simpulnya juga nambah 1. Berarti nambah 1, simpul nambah 1, perut juga nambah 1. Yang selanjutnya nada atas kedua, lihat perutnya jadi nambah 1 juga. Simpulnya juga nambah 1. Artinya setiap fase simpul sama perutnya nambah 1. Tapi awalnya karena simpulnya 1 dan perutnya 1, maka perut ke N-nya itu apa? N plus 1, simpulnya juga N plus 1. Ya, jadi pada pipa organa tertutup itu perut ke N dan simpul ke N-nya dia N plus 1 dan simpulnya N plus 1 juga sama ya. Begitu. Nah, itu dia pembahasan gelombang bunyi berkaitan tentang sumber bunyi dari dawai, pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup ya. Semoga dimengerti. See you.